Gejolak geopolitik di dunia mulai dari kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, perang Rusia-Ukraina, dan konflik di Timur Tengah, hingga perubahan iklim secara tak langsung memengaruhi kondisi ekonomi negara-negara dunia, tak terkecuali Indonesia. Lantas seperti apa strategi dari pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi global di tahun 2026 yang sudah di depan mata? Menteri Keuangan Prubaya Yudisadewa dalam Economic Outlook 2026 Kompas TV, Selasa 16 Desember 2025 mengatakan bahwa meskipun APBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, namun angka tersebut dianggap belum cukup untuk menyerap pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu diwujudkan hingga mencapai angka 8% dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mendorong berbagai sektor ekonomi, baik swasta maupun BUMN, untuk berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan. Angka 5,4% itu nggak cukup untuk menyerap tenaga kerja seluruhnya yang masih memasuki usia kerja. Jadi 5,4 itu nanti masih banyak tuh yang nganggur-nganggur, yang lulusan yang nganggur, yang masuk 18 sampai 20 tahun tuh, yang baru-baru masuk usia kerja masih banyak yang dapat kerjaan. Yang pas adalah 6,7%. Kalau 6,7 Anda lebih gampang cari kerja. Teman-teman nanti yang muda-muda yang baru lulus nggak usah pusing-pusing cari kerja. Banyak lapangan kerjaan. Prubaya juga menegaskan pentingnya penguatan sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan energi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, ia juga mencatat bahwa penguatan iklim investasi dan pasar modal akan jadi pilar penting bagi keberhasilan ekonomi Indonesia. Selain itu, peran swasta dan BUMN menjadi penting. APBN kan, anggaran APBN tahun depan kan 5,4% tumbuhnya. Kalau menurut saya kurang 5,4, harusnya ke arah 8% secara bertahap. Kalau kita mau ke 8 ya tahun depan harus 6%, tahun depannya lebih cepat lagi. Jadi yang saya targetkan adalah menghidupkan kembali mesin-mesin ekonomi yang kemarin nganggur. Kalau zamannya Pak SBY, sektor swasta. Rasanya ini pemerintah agak nganggur, zaman Jokowi. Udah tahu ya, udah silakan jawab. Nah dong Pak. Zamannya Pak Jokowi kebalikan. Zamannya Pak Prabowo sebetulnya di awal itu ada upaya-upaya untuk menghidupkan dua-duanya. Ya. Tapi karena pemerintahnya masih baru, pada awal-awal sempat dua-duanya berhenti. Jadi sekarang kita hidupkan dua-duanya, coba hidupkan dua-duanya kan udah mulai kelihatan nih. Tahun keempat ekonominya mulai bergairah sedikit kan sampai kampung-kampung tuh kalau saya lihat tuh. Ketidakpastian ekonomi global ini tercermin dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2026 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional atau IMF. Dalam laporannya pada Juli 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8% di tahun 2026. Tidak heran jika sejumlah pihak mengingatkan pemerintah terkait potensi tantangan di tahun 2026. Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani dalam dialog yang sama di Kompas TV menyebut dunia usaha menyatakan tetap optimistis, tapi bersikap hati-hati dalam menghadapi kondisi tahun depan. Sinta menjelaskan sepanjang 2025, ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat dengan tren perbaikan triwulanan yang konsisten. Pada triwulan pertama ekonomi tumbuh 4,78%, kemudian 5,12% pada triwulan kedua, dan 5,04% pada triwulan ketiga. Namun lanjut Sinta tetap diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko. Apindo memproyeksikan perekonomian nasional pada 2026 tumbuh di kisaran 5 hingga 5,4% secara tahunan. Kalau sampai 6, nothing is impossible kata Olga. Ya. Tapi untuk kita bisa melompat ke 6 itu saya pikir, wah kalau namanya lagi tuh maratonnya mesti maraton kelas kacang. Jadi tidak mudah untuk dapat 6%. Proyeksi Apindo itu mencerminkan tingginya ketidakpastian eksternal. Jumlah risiko global dinilai masih kuat, mulai dari tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan internasional, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, regulasi deforestasi Uni Eropa, maupun konflik bersenjata yang terjadi di Timur Tengah, Eropa, dan ASEAN yang saat ini masih berlangsung. Di tengah ketidakpastian global itu, Apindo menilai pentingnya memperkuat daya saing industri dan mengantisipasi tekanan eksternal yang dapat memengaruhi arus perdagangan dan nilai tukar. Target pertumbuhan 5,4% dinilai Menkyu belum cukup menyerap ledakan pencari kerja. Namun mencapai angka 8% di tengah badai geopolitik global tentu bukan hal mudah. Kalau menurut Sobat Kompas, apakah strategi yang dijalankan oleh pemerintah bisa menjawab tantangan ekonomi di tahun 2026?